Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan dirinya baru saja mendapatkan informasi terbaru terkait adanya upaya untuk melakukan tindak terorisme. Menurut Mahfud, saat ini ada pergerakan dari kelompok teroris muda. Mereka sudah terlacak dan sedang melakukan pelatihan mempersiapkan aksi teror. Mahfud mengaku mendapat foto sekelompok anak-anak muda yang dilatih di suatu tempat khusus untuk meneror VVIP. Hanya saja, Mahfud tidak merinci siapa pihak VVIP yang menjadi target kelompok teroris muda yang baru menjalani pelatihan. Mahfud MD juga mengatakan kepolisian telah menangkap 23 orang teroris dari berbagai tempat. Mereka tengah bersiap diri melancarkan aksi teror dari mulai mengebom hingga membuat kerusuhan di berbagai tempat. Teror, radikalisme dalam bentuk teror. Hari ini saya melihat tadi polisi menangkap 23 orang teroris dari berbagai tempat yang kemudian dikumpulkan di Lampung gitu, lalu diangkut ke Jakarta tadi sebanyak 23. Yang itu sudah mempersiapkan kegiatan-kegiatan teror, ngebom, membuat kerusuhan dan sebagainya di berbagai tempat. Bahkan saya mendapat informasi ada sekelompok anak-anak muda yang dilatih di suatu tempat khusus untuk menteror VVIP. Saya dapat foto latihannya juga. Sementara itu, Mabes Polri mengungkapkan sistem pengumpulan dana yang dilakukan jaringan teroris Jamaah Islamiyah melalui kotak amal. Humas Mabes Polri melalui akun Twitter menyebutkan kelompok Jamaah Islamiyah memotong uang yang terkumpul di kotak amal sebelum diaudit atau diserahkan ke lembaga resmi. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta. Waspada pergerakan teroris muda, itulah topik dialog Morning Talk kita pagi ini. Dan untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri, Kombes Ahmad Ramadan. Selamat pagi Pak Ramadan. Selamat pagi Mbak. Baik, kami juga sudah terhubung dengan pengamat terorisme Al Haidar. Selamat pagi Pak Haidar. Ya, selamat pagi. Baik, Pak Haidar dan juga Pak Ramadan. Saya ke Pak Ramadan terlebih dahulu. Pak Ramadan, tadi di paket pengantar kita sudah dikatakan bahwa Menko Polhukam Mahfud MD kemudian mendapatkan informasi terbaru terkait adanya upaya untuk melakukan tindak terorisme maksud saya. Nah, itu menyasar anak muda. Ini seperti apa kemudian polisi mendeteksi tindak terorisme tersebut? Ya, begini Mbak, pengkaderan teroris muda yang dilakukan oleh organisasi teroris Jemaah Islamiyah itu sangat teragenda dengan rapi, mulai dari pendidikan di ponpes di tingkat MI, MTS, MA dan Mahat Al yang dimiliki, saya ulangi, yang dimiliki oleh jemaah JI itu sampai masuk ke tingkat rekrutmen untuk dilatih menjadi kader-kader yang terlatih dan siap tempur. Saya sampaikan untuk kader yang sudah siap tempur terdeteksi oleh Densus 88 jumlahnya 91 anak muda. Ini umurnya kira-kira antara 20 sampai 25 tahun. Dari 91 anak muda tersebut sudah terkirim ke Suriah untuk bergabung kelompok teroris di sana berjumlah 66 anak muda, 66 teroris muda. Dan sebagian besar dari mereka sudah kembali ke Indonesia. Nah, dari situlah beberapa informasi kita dapat tentang pengkaderan teroris muda tersebut. Berarti dapat dipastikan bahwa 91 anak muda tersebut merupakan jaringan JI? Iya, jelas. Oke, melihat bagaimana cara mereka melakukan training atau pelatihan, seperti apa informasinya Pak Ramadan? Jadi informasi dari pemantauan Densus 88 anti teror terhadap jaringan teror yang ada di Indonesia tentu dilakukan secara terus-menerus, tidak terhenti, dari mengumpulkan bahan keterangan, kemudian mengolah informasi, serta melakukan penegakan hukum. Spesifik membahas kelompok JI yang melatih pasukan khusus dengan melibatkan teroris-teroris muda,
kita sudah melakukan penegakan hukum terhadap 20 peserta pelatihan JI. Baik, saya ke Pak Haidar. Pak Haidar, kalau melihat adanya 91 anak muda dari data dari Pak Ramadan tadi, 91 anak muda, 20 sampai 25 tahun. Anda melihat seberapa luas pergerakan mereka saat ini? Ya, setelah tertangkapnya para Wijayanto terutama pada tahun 2012 dan kemudian ditambah dengan tertangkapnya Taufik Bulaga atau Upik Lawanga dan juga Ustadz Zulkarnain di Lampung, itu semakin terkuak betapa ternyata kelompok Jamaah Islamiyah ini ternyata masih sangat aktif, masih sangat sangat banyak ya, dan beredar di beberapa tempat di seluruh Indonesia, apalagi jaringan kotak amal yang dia sebarkan itu sangat masif dan sangat luar biasa. Dan dari dulu memang saya sudah menyatakan bahwa yang namanya Jamaah Islamiyah itu berbeda dengan jamaah-jamaah tradisional lainnya yang merupakan korporasi jihad. Jadi karena ini merupakan jamaah yang dikelola dengan manajemen dengan sistem pengelolaan manajerial yang modern dan sangat maju, karena merekrut banyak ahli-ahli dan para sarjana dan juga orang-orang dari lulusan universitas yang memang memiliki kemampuan untuk mengurus banyak hal, terutama soal manajemen kelompok ini. Jadi memang dari situ kita bisa melihat dan membedakan ya antara misalnya kelompok jamaah Islamiyah dengan kelompok jamaah Ansarudaulah yang sangat-sangat berbeda. Yang satu manajemennya sangat tradisional dan yang satu sangat modern, bahkan supramodern atau hipermodern, karena mereka memang mengadopsi dan juga menganut sistem hasil ilmu pengetahuan yang paling terbaru. Jadi korporasi jihad saya kira ini, jadi tidak main-main. Dan yang dikatakan oleh Pak Ahmad Ramadan benar bahwa kelompok ini masih memiliki jaringan yang sangat luas di seluruh Indonesia. Bahkan mereka memiliki jaringan yang kuat ya dengan Afghanistan, dengan Suriah, dengan Irak, kemudian juga dengan Malaysia, Mindanao, kemudian Thailand Selatan, kemudian juga Australia. Apalagi dulu mereka memiliki Mantiki 1, Mantiki 2, Mantiki 3 yang melibatkan Asia Tenggara dan Australia. Dan juga Mantiki 4. Dan itu menunjukkan bahwa organisasi ini punya ambisi kekuasaan yang sangat sangat luas ya, super state, ingin membangun super state. Negara super yang itulah yang mereka maknai sebagai khilafah. Ya, Pak Haidar, sistem perekrutannya sendiri seperti apa Anda melihatnya? Kenapa bisa 91 anak muda ini terjaring oleh mereka? Ya, sistem rekrutmen yang mereka lakukan itu masih sistem rekrutmen yang awal, yang dulu mereka memang praktekkan, yaitu sistem rekrutmen iman, hijrah, dan jihad. Jadi ada 3 tahap yang mereka lakukan terhadap anak-anak muda terutama. Yang pertama mereka lakukan adalah tilawah, yang kedua adalah tazkiyah, dan yang ketiga adalah taklim. Jadi yang tilawah itu mereka mereka perkenalkan dengan hal-hal tentang iman ya. Kemudian tazkiyah mereka perkenalkan dengan hijrah. Hijrah juga, maknanya bukan hanya berpindah tapi meninggalkan ideologi-ideologi lama ataupun paham-paham lama yang mereka masih anut ya. Misalnya paham demokrasi, paham Pancasila, ataupun paham apa saja yang mereka anggap itu bukan ghairul Islam atau yang bukan Islam. Mereka suruh tinggalkan semuanya dan berhijrah secara totalitas menuju kepada
sistem Islam yang kafah, yang murni. Dan kemudian tahap yang ketiga adalah mereka memberikan taklim. Taklim itu sudah ilmu teknis sebenarnya. Bagaimana merakit bom, bagaimana mengelola pasukan, bagaimana mungkin Pak Ahmad Ramadan ini lebih tahu ya, karena beliau adalah orang yang jajaran kepolisian kan berada di lapangan secara bersentuhan langsung dengan kelompok ini. Kalau saya dulu sekali, jadi kalau yang update sekarang nggak begitu update saya. Oke, baik Pak Haidar, saya kembali ke Pak Ramadan terlebih dahulu. Pak Ramadan tadi juga di VO atau paket pengantar dan juga pernyataan dari Pak Mahfud bahwa mereka, para teroris muda ini adalah beraksi dan menargetkan VVIP. Nah, ini bagaimana kemudian dari polisi sendiri melakukan pengamanan, memantau pergerakan teroris muda ini yang akan meneror VVIP? Kader teroris ini dipersiapkan oleh organisasinya, ya, organisasi teroris Jemaah Islamiyah. Dia melalui bidang atau bagian dalam strukturnya. Jadi ada struktur organisasi rekrut ya, dalam membentuk kader jemaahnya. Seperti tadi disampaikan oleh Bang Haidar tadi, penanggung jawab atau amir jemaah Islamiyah itu Para Wijayanto dan koordinatornya Joko Priyono. Nah, ini pemantauan kita terus berlangsung. Seperti yang dikatakan oleh Pak Mahfud, sebenarnya paham radikalisme ini ya sulit hilang ya, atau payah hilangnya. Kita harus bertempur, berjuang untuk menekan paham radikalisme, mempersempit ruang geraknya. Karena dari dulu sampai sekarang tetap eksis. Radikalisasi ini terbentuk dari respon ketidakpuasan, ya, ketidakpuasan apa yang dia inginkan tidak terpenuhi dan makin melebarnya kesenjangan sosial di masyarakat. Bahwa kemudian agama menjadi satu alasan dalam mengekspresikan ketidakpuasan. Ditambah lagi saat ini penyebaran informasi hoax yang tanpa filter melalui sosial media membuat paham radikal termasuk anti pemerintah ini semakin mudah diakses. Pak Ramadan, apakah sejauh ini sudah ada informasi atau Polri mendapatkan informasi dari teroris yang sudah ditangkap seperti itu? Selain atau apakah mereka sudah punya target khusus seperti itu? Siapa yang kemudian menjadi target mereka di kalangan VVIP ini? Ya, begini, mereka ini kita anggap sebagai ancaman karena teroris muda ini adalah teroris yang sudah didoktrin dan terlatih. Baik terlatih di medan latihan maupun di medan tempur sesungguhnya, yaitu di Suriah. Nah, ini merupakan potensi ancaman bagi pemerintah ketika teroris muda ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Itu Mbak kira-kira. Tapi ada nama khusus tidak Pak Ramadan, atau mungkin target siapa sebetulnya yang menjadi target awal mereka untuk melaksanakan operasi mereka setelah di training cukup banyak begitu, atau banyak yang mereka dapatkan setelah pelatihan? Mengacu dengan histori, mereka ini adalah pengebom jemaah ya, organisasi ini. Kita melihat di tahun 2001 sampai sekian. Nah, ini organisasi ini memang saat ini terdeteksi teroris muda ini dia berjibaku di Suriah. Tapi seperti saya katakan tadi, dengan kemampuan yang dimiliki dari medan latihan tempur yang sesungguhnya, ini merupakan potensi ancaman bagi pemerintah Republik Indonesia. Baik, artinya kehati-hatian ini perlu diberlakukan juga dan juga peningkatan pengamanan. Ini harus diwaspadai. Oke, baik Pak Ramadan dan juga Pak Haidar, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Good Morning Jakarta. Kami segera kembali.